Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA bersama saya Yaya Pradita SSI. Pelajaran IPA kelas 8 di SMP IT Bina Insan. Kali ini kita akan belajar tentang sistem respirasi. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah yang dimaksud dengan bernapas? Lalu untuk apa kita bernapas? Nah, coba abang-abang dan kakak-kakak ingat kembali materi kita kelas 7 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bernapas merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernapasan pada manusia adalah pernapasan tidak langsung karena oksigen yang kita hirup tidak dapat langsung digunakan oleh sel. Oleh sebab itu, pada manusia dan vertebrata lain perlu alat-alat pernapasan. Nah, organ pernapasan manusia. Dalam pernapasan diperlukan alat-alat yang dapat mengambil oksigen dari udara, mengantarkan oksigen ke dalam sel, dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel serta mengembalikannya ke udara bebas. Nah, organ apakah yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia? Nah, proses bernapas tidak dapat terjadi tanpa adanya alat-alat atau organ pernapasan. Organ pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, laring atau pangkal tenggorok, trakea atau batang tenggorok, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk memahami susunan alat pernapasan atau organ pernapasan manusia, mari perhatikan video berikut. Alat pernapasan manusia yang pertama adalah hidung. Nah, cara bernapas yang baik dan sehat adalah melalui hidung. Hidung merupakan alat pernapasan yang berhubungan langsung dengan udara luar. Untuk menjamin agar udara bernapasan yang masuk ke paru-paru benar-benar bersih dan sesuai dengan suhu tubuh, di dalam rongga hidung dilengkapi alat khusus. Coba kamu perhatikan pada gambar. Nah, di dalam hidung memiliki alat-alat khusus seperti silia parak pembau, lendir, serabut saraf ke otak, dan serabut saraf pembau atau olfaktori. Nah, udara pernapasan yang melalui hidung mengalami 3 perlakuan. Yang pertama, udara akan disaring oleh rambut-rambut hidung, selaput lendir agar bebas dari debu dan kuman. Nah, lendir dan serabut pembau ini, lendir dan serabut rambut hidung berguna untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Yang kedua, udara akan mengalami penyesuaian suhu agar sesuai dengan tubuh. Dan yang ketiga, udara diatur kelembapannya. Yang kedua adalah laring atau pangkal tenggorok. Laring atau pangkal tenggorok terdiri atas katup dan tulang rawan yang membentuk jakun. Pada pria, jakun akan tumbuh lebih besar daripada wanita sehingga jakun pria tampak lebih menonjol. Bisa kamu perhatikan ya. Di dalam jakun terdapat pita suara. Pada waktu berbicara, aliran udara melewati jakun sehingga menggetarkan pita suara. Getaran itulah yang menimbulkan adanya suara. Ukuran pita suara pria lebih besar daripada pita suara wanita. Dengan demikian, nada suara yang dihasilkan pria lebih rendah dibandingkan nada suara yang dihasilkan oleh wanita. Yang selanjutnya, trakea atau batang tenggorok. Apabila kita memotong seekor ayam, pada leher ayam tampak terdapat 2 buah pipa. Yang satu lunak dan yang lainnya kaku. Bagian yang kaku itulah yang disebut dengan batang tenggorok atau trakea. Apabila batang tenggorok dipotong melintang, akan tampak dinding batang tenggorok.
Pada permukaan dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir yang tersusun atas sel berambut getar yang berfungsi mengusir kotoran yang ikut terbawa udara pernapasan. Berikut adalah gambar dari trakea. Selanjutnya bronkus atau cabang batang tenggorok. Batang tenggorok bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kiri dan kanan. Bronkus kiri menuju paru-paru kiri dan bronkus kanan menuju ke paru-paru kanan. Bronkia juga tersusun atas gelang-gelang tulang rawan. Bronkia membentuk cabang-cabang lebih kecil yang disebut bronkiolus. Bronkiolus berakhir pada gelembung-gelembung udara buntu yang disebut alveolus. Bisa diperhatikan bronkia yaitu cabang-cabang dari bronkus itu di dalam paru-paru ini ada cabang-cabang ya. Yang selanjutnya paru-paru. Paru-paru kita berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Keduanya terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma itu merupakan sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir. Paru-paru terbungkus selaput pembungkus paru yang disebut pleura. Tuh, nampak pleuranya ya di foto. Di dalam paru-paru terdapat lebih kurang 300 juta alveoli. Apabila dibentangkan, luas alveoli lebih kurang 80 meter persegi. Luasnya permukaan alveoli menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Nah, berikut adalah gambar lengkap struktur alat pernapasan dan organ utama dalam pernapasan. Nah, secara ringkas, proses pernapasan pada manusia adalah saat bernapas, manusia menghirup udara melalui hidung. Udara yang dihirup mengandung oksigen. Yang kedua, setelah dari hidung, udara masuk ke tenggorokan dan sampai ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, udara mengalir hingga ke alveoli. Oksigen yang ada di alveolus kemudian bertukar dengan karbon dioksida yang terkandung dalam darah yang ada di pembuluh alveolus melalui proses difusi. Dalam darah, oksigen diikat oleh hemoglobin. Darah yang ada telah mengandung oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Nah, di sisi lain, darah yang mengangkut karbon dioksida untuk dikembalikan ke alveolus paru-paru dan akan dikeluarkan saat hidung mengeluarkan napas. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan. Keluar dan masuknya udara pernapasan terjadi karena perbedaan tekanan udara di luar dan di dalam paru-paru. Tekanan udara di luar paru-paru tetap, sedangkan tekanan udara di dalam paru-paru selalu berubah-ubah. Perubahan tekanan udara di dalam paru-paru disebabkan oleh perubahan volume akibat kembang kempisnya paru-paru. Nah, pada saat paru-paru mengembang, volume membesar dan tekanan menjadi kecil. Akibatnya, udara luar masuk ke dalam paru-paru. Proses masuknya udara ke dalam paru-paru disebut dengan inspirasi atau udara masuk. Sedangkan pada waktu paru-paru mengempis, volumenya mengecil dan tekanan menjadi besar. Akibatnya, udara di dalam paru-paru dihembuskan keluar atau disebut dengan ekspirasi, udara keluar. Jadi, pada saat kita bernapas terjadi 2 proses yang berlangsung secara bergantian, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi
karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat. Akibatnya volume rongga dada membesar. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru. Akibatnya udara masuk. Sebaliknya, saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun. Akibatnya volume rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalam naik. Pada keadaan tersebut, paru-paru mengempis sehingga udara keluar. Dan selanjutnya pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan diafragma dan otot dinding rongga perut. Jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Saat otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga dada menyempit, mendorong paru-paru sehingga mengempis, dan udara dari paru-paru akan keluar. Nah, berikut adalah gambar mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Nah, inspirasi, udara masuk melalui hidung, lalu masuk ke dalam paru-paru sehingga otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang dan diafragma bergerak turun. Sedangkan ekspirasi adalah saat udara keluar, diafragma bergerak naik, lalu otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempis, lalu udara keluar. Nah, sekarang waktunya kamu mengerjakan tugas. Kamu kerjakan di dalam buku latihan. Sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.